eh, ini dari tahun 70, kalau saya cut gitu dari tahun 2010, makin kelihatan Indonesia ya terjun bebas di sini gitu. Jadi penggunaan otot semakin dominan. Oke. Nah, kita lihat jangka panjangnya. Sekali lagi saya selalu bandingkan dengan semaksimal mungkin yang saya bisa selalu bandingkan dengan negara-negara lain. Jangka panjang maupun kurun waktu terakhir ini menunjukkan Indonesia itu turun. Jadi pertumbuhan, kalau ini tadi indeks ya, indeks productivity, kalau ini pertumbuhan TFP-nya, pertumbuhan penggunaan otaknya, itu Indonesia long term-nya turun terus tuh. Recent periods juga turun terus. Ya, bahkan sekarang sudah kalah dengan Filipina maupun Kamboja gitu. Ini Kamboja nih ya. Oh, Vietnam udah luar biasa, Vietnam paling atas. Jadi ini nestapa kita gitu. Ekonominya makin karut-marut. Nah, penggunaan otak itu dipengaruhi oleh 3 teknologi dan inovasi, kondisi pasar dan ekonomi, tadi udah panjang lebar disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, termasuk ada KPPU di sana, culture and society. Nah, 3 faktor inilah yang terjadi pelemahan terus-menerus. Saya cuma bicara tentang teknologi dan inovasi selanjutnya ini. Nah, jadi kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau didisagregasikan, ya kan pertumbuhan ekonomi didisagregasikan itu kan dipengaruhi oleh otot. Nah, otot ini yang merah di bawah ini, total factor productivity, dan di atas ini ya. Kemudian oleh kapital modal dibagi modal berbasis IT dan modal berbasis non IT. Ini IT, non IT. Kemudian oleh tenaga kerja didisagregasikan menjadi tenaga kerja mengandalkan otot, keringat gitu, labor. Ada juga tenaga kerja berkualitas, skilled labor. Nah, kita lihat Indonesia ini lebih banyak atau hampir 3/4 dari pertumbuhannya disumbangkan oleh modal fisik. Modal fisik itu apa? Yaitu infrastruktur gitu-gitu ya, fisik yang kelihatan. Kalau modal otak kan enggak kelihatan. Nah, yang modal otak itu yaitu yang namanya 16 dan 29% ini, dan yang abu-abu ini. Yang abu-abu ini adalah IT capitalnya, dan R&D nanti ada R&D-nya. Jadi kita lihat minus sumbangan otak dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, minus selama periode 2000 sampai 2020 minus. Yang minus cuma Laos, ini China, ini Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam ya, CLMV ini, kemudian Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Fiji, Brunei, itu teman-teman kita itu ya. Jadi sedih sekali kita ya, otot paling utama nih, 71% ini. Nah, sekarang kita masuk ke perdagangan karena waktunya terbatas. Perdagangan dunia ya, sebelum COVID sekalipun itu menunjukkan kecenderungan yang melambat, dan pertumbuhan perdagangan lebih lambat dari pertumbuhan PDB-nya. Ini jarang terjadi. Biasanya perdagangan itu tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan PDB-nya. Ini fenomena dunia. Oke. Nah, di Indonesia juga mirip seperti itu. Nah, kita lihat perdagangan kita dalam ekspor ya, ekspor impor ini, kita lihat memang kecenderungannya meningkat surplusnya. Jadi kita mengekspor lebih cepat tumbuh daripada mengimpor. Sehingga terjadilah surplus yang meningkat terus ya, dari 21 miliar, 35 miliar ke 50,6 miliar sampai bulan November. Nah, namun yang kita ekspor adalah yang kita hasilkan kan. Yang kita hasilkan itu tadi
industri, ditambah nanti Pak Fadil bicara tentang pertanian, pertambangan kita tidak bahas hari ini. Namun di sini kelihatan, oke, kan luar biasa nih, harusnya kan rupiahnya menguat ini. Kalau ini kan kelebihannya ini kan bisa kita tabung ya untuk beli macam-macam, tapi rupiahnya melemah. Nah pertanyaannya mengapa? Nanti kita lihat struktur ekspornya. Nah ini dia. Jadi ekspor kita yang melonjak itu lebih disebabkan oleh segelintir komoditi. Jadi bukan kemampuan mengekspor Indonesia yang merata gitu. Kita lihat ekspor yang meningkat pesat sampai 77% tahun ini. Tahun lalu 90% naiknya batu bara gitu. Batu bara 70% dinikmati oleh 11 orang grup. Nah, lagi-lagi politik kan. Politik menghasilkan kondisi seperti ini. Grup-grup besar ini naruh hasil ekspornya banyak di luar negeri. Ya rupiah tidak menguat. Nanti Pak Nawir barangkali bisa menyampaikan lebih detail lagi. Kemudian yang kedua ya, pertumbuhannya 58% tahun lalu, tahun ini sampai November 8,3, Oktober ya 8,3% CPO. Dan ketiga yang dibangga-banggakan oleh pemerintah itu adalah besi dan baja gitu. Nah, tapi jangan bayangkan kita mengekspor besi dan baja ini yang nilai tambahnya relatif tinggi, ini dinikmati oleh hampir semua perusahaan smelter dari China. 22 dari 23 smelter nikel ini adalah China. Nah, jadi tiga komoditi ini menyumbang 42,5% dari total ekspor non migas. Dari ekspor non migas ini. Jadi cuma 3 komoditi yang nyumbang. Tadi industrinya juga kan hanya sedikit kan. Nah, jadi very highly concentrated. Nah, Bapak 3 menit lagi ya Pak? Oke. Udah dikit lagi kelihatannya nih. Nah, kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi nih ya, kan didukung oleh investasi yang targetnya 1.200 triliun BKPM, tapi ya kata Menko ini yang membuat dibikin Perpu ini, investasi sebetulnya di Indonesia udah tinggi. Investasi tinggi, tapi lihat Indonesia itu temennya Bhutan dan Myanmar, investasinya otot. Investasinya fisik saja 85% investasi di Indonesia. 83%-nya lebih dari 80% investasi di Indonesia adalah investasi fisik berupa building and construction. Jadi yang dibangun bukan otak, tapi building and construction, wujud mati. Ya. Kedua, transportasi. Nah, yang namanya IT capital dibagi 2 tadi, IT capital dan other non-IT capital. Ini kita lihat cuma 1% dan 11%, yang 2% ini transportasi. Jadi sungguh teman-teman sekalian, dari sini aja menunjukkan semakin besar ini pertumbuhannya semakin tidak berkualitas. Karena investasi yang didengung-dengungkan itu sekedar bikin ibu kota, LRT, MRT, kereta cepat, oke, kita nggak menolak gitu, tapi harus diiringi oleh suntikan otak dalam bentuk IT capital, other non-IT capital, dan R&D. Karena R&D inilah yang mendukung sustainability dari pertumbuhan itu. Kalau tidak ada R&D ya susah. Nah, R&D di Indonesia sangat lemah dan terlemah dari Global Knowledge Index kita. Jadi dari Global Knowledge ini, kalau otak ya, Global Knowledge Index itu komponen di Indonesia nomor 81 dari 332. Komponen paling buruknya adalah Research and Development ini nomor 115. Kalau total indeksnya kan Indonesia nomor 81. Tapi kalau R&D-nya 115. Paling buruk gitu R&D-nya. Ya, belanja R&D-nya juga cuma lebih tinggi dari Myanmar kalau di sini, ya.
Kemudian kalau karena R&D-nya jelek, maka inovasinya juga jelek kan. Kemampuan inovasi kita jelek, sehingga industrinya juga makin tidak berdaya saing. Nah, Global Innovation Index kita nomor 75 dari 132 negara, cuma lebih baik dari Kamboja, Laos, dan Guinea. Jadi kita udah terendah di luar Kamboja, Laos, dan Myanmar aja gitu. Teman-teman kita tuh yang itu, Indochina, di luar Vietnam. Nah, ini Global Innovation Index tahun 2022 juga menunjukkan seperti itu. Jadi business sophistication kita tuh makin jomplang dengan Vietnam ini. Saya tidak bandingkan dengan Malaysia, apalagi Korea ya, Vietnam. Ya hampir segala lini lahir batin kita merosot. Ini Vietnam tahun 2007 rankingnya nomor 65, kita 48. Jadi kita lebih baik dari Vietnam, tapi sekarang kita merosot terus ke 85, Vietnamnya naik ke 42. Jadi tidak hanya Indonesia pertumbuhannya rendah, tapi merosot penggunaan otaknya itu. Itulah yang pada akhirnya hampir bisa dipastikan Indonesia akan mengalami middle income trap, tidak terhindarkan kalau business as usual masih jalan terus seperti sekarang ini.